Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Gazebo SMA Negeri 1 Singgahan. Sebenarnya kalau kameranya bagus ini di lembah-lembah yang ada di sana itu kelihatan semua. Iya, tapi karena kameranya biasa-biasa saja, ya enggak masalah lah. Yang penting bisa dipakai untuk nge-vlog. Hari ini tiba-tiba saja Pak Barkah pengen nge-vlog di jam-jam terakhir, di jam-jam kritis di mana anak-anak yang pinter saja sekarang masih ndelik di gazebo. Apalagi anak-anak yang nggak pinter itu, meski mereka di dalam kelas tapi sudah merasakan aura-aura yang kepanasan, yang kengantuan, kemudian juga itu Pak, kebosanan, sehingga akhirnya melipir di gazebo di kantin. Termasuk Pak Barkah juga. Pak Barkah butuh ngopi karena di jam-jam kritis, di jam terakhir itu adalah hal-hal di mana kita sudah tidak bisa dimasuki sains. Kita harus berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana pembelajaran tetap berlangsung meskipun kita harus nunggu sampai jam 3 sore. Tapi apapun itu kita nikmati karena efek dari jam itu kita Sabtu Minggu libur ya Dik ya. Sehingga Sabtu libur kita bisa langsung full untuk tidur santai tidur, mau rekreasi mau apapun. Tapi apapun itu, Pak Barkah hari ini ingin bercerita kepada murid-muridnya Pak Barkah atau semua yang kenal dengan seorang Subarkah bahwa pada saat SMA dulu Pak Barkah itu masih mengalami krisis percaya diri. Karena krisis percaya diri karena sebagai anak bakul cambah, orang tuanya bakul cambah itu untuk menerima keadaan yang secara ekonomi menengah ke bawah itu sangat amat berat. Kalau sekarang sih sudah over confident malah. Tapi melalui proses yang panjang ya. Saya mengenal anak-anak ini saya dulu ya namanya tak kenal maka tak sayang. Dulu saya kenal Dika pertama malah tak arani ngerpek padahal gak aslinya. Karena tangannya aku masih ingat, kamu pasti juga masih ingat Dik. Aku juga cah pinter kok jarang ngerpek karo Pak Barkah paling ngono Dik ya. Tapi apapun itu karena saya sebelum mengenal Dika sudah mengenal orang tuanya dulu. Tapi waktu itu saya tidak mengerti kalau Andika Setiabudi ini namanya tidak kenal itu adalah. Jadi saat itu ulangan tiba-tiba mungkin ada materi yang memang belum dipahami saat itu Dik ya. Karena ekonomi itu tak pikir ngerpek. Karena memang Dika ini basicnya sains ya Dik ya, matematika ya. Sementara saat itu diajari Pak Barkah ekonomi sing materi ini akeh. Pasti mengalami kesulitan itu pasti. Sak pinter-pintere bocah tidak sesuai dengan bidangnya lah ya. Nah, tapi kalau di sebelahnya itu siapa jenenge lali aku? Indrawan, Pak. Oh, Indrawan Chandra. Jadi dulu di kelas 12 ya Indra. Kelas 12 satu kelas dengan anak saya. Saat itu saya tidak pernah berpikir kalau Indrawan itu cucunya Pak Pardi. Pak Pardi itu adalah salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 1 Singgahan, sehingga pada saat pensiun ya Pak Barkah gantinya. Ceritanya seperti itu. Jadi sama-sama guru ekonomi. Kemudian saya sangat akrab dulu, sampai sekarang pun masih akrab sama utinya, sama gongnya Indrawan almarhum, itu sangat akrab. Termasuk ibunya Eti Yuliantina Susanti, saya masih ingat karena murid saya itu Pak Barkah yang nulis jasa sehingga ingat namanya. Tidak tahu kalau seorang Indrawan ini putranya Eti Yuliantina Susanti. Indrawan tidak pintar tapi akhlaknya bagus, sehingga memang di SMA Negeri 1 Singgahan tidak butuh anak-anak yang pintar. Ya butuh sih, cuman untuk tingkat akademis, karena tingkat akademis itu ternyata ketika kita hidup di masyarakat nanti itu hanya diterapkan 20% saja di Indra. Yang 80% itu tingkat spiritual sama tingkat kecakapan komunikasi atau kecakapan emosional ya. Dua anak ini sudah miliki dua-duanya. Ya itulah kenapa tadi namanya tiba-tiba aja pengen nge-vlog aja. Karena nge-vlog ini adalah jejak digital yang nanti akan bisa kita ceritakan kepada siapapun. Karena Pak Barkah sudah 25 generasi. Jadi Eti ibunya Indra yang dulu muridnya Pak Barkah, sekarang anaknya sudah SMA coba. Muridnya lagi. Tapi Pak Barkah masih pede, kumpul mbek cah cilik-cilik, ngopi karo cah cilik-cilik. Karena menjadi guru hanya di sekolah. Kalau di luaran ya kita ngopi bareng sama anak-anak, ngafe bareng.
tidak masalah. Itu katanya salah satu resep awet muda dan membersamai anak-anak yang secara ekonomi, karena Pak Barkah senangnya ngevlog ya. Ketika anak-anak memiliki usaha apapun, jualan kopi ya kita vlog, ya, jualan karena anak-anaknya Pak Barkah itu baik laki-laki atau perempuan yang patut dibanggakan dari anak SMA Negeri 1 Singgahan itu kecakapan emosionalnya yang bagus. Jadi kalau misalnya secara akademis tidak seberapa bagus, tapi lek dikongkon tampil, lek dikongkon masak, yang rata-rata membutuhkan otak kiri, keterampilannya luar biasa. Kalau anak-anak dipercaya, bahkan kemarin ya orang tuanya juga luar biasa. Kemarin P5 ketika karnaval kita memiliki keterbatasan dana, tapi kalau tampil walah 500 ya dibayar, 1 juta ya dibayar. Gak dihitung pokoknya. Tapi itulah jadi yang ingin saya ceritakan saat ini di Pak Barkah dulu waktu SMA itu punya saudara sepupu yang namanya Maria Ulfa. Maria Ulfa itu anak paling cantik di SMP. Anak paling cantik, terus kemudian pinternya tidak pinter tapi dia pinter kiroah, sehingga saat SMP itu juara kiroah, juara 1 waktu itu membacakan surat Al-Maun kalau tidak salah, saya masih ingat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, gak kuat syahun. Nah itu salah satu yang dibaca waktu itu. Jadi inti dari surat Al-Maun adalah kita tidak boleh meneledorkan sholat, tidak boleh menghargai anak yatim, harus mengasihi anak yatim. Kemudian ya itulah kita tidak bisa cerita orang guru agama. Engko salah, orang ini salah malah diguyu karo guru agama. Tapi apapun itu, jadi Maria Ulfa ini sangat amat berjasa. Ketika Pak Barkah dulu selesai kuliah, kemudian butuh untuk mengurus surat-surat calon pegawai negeri sipil, itu Pak Barkah datang ke Bekasi. Kebetulan Maria Ulfa saat itu berada di Bekasi mengikuti suaminya, yang suaminya bekerja sebagai kameraman Antv. Nah, saat itu Pak Barkah diajak magang untuk reportase di Antv yang saat itu lagi pelelangan baju Habibie. Saat itu MC-nya Dorce Gamalama almarhum. Saat itu Dorce masih hit-hitnya sebagai seorang transgender, saat itu sangat amat terkenal. Bunda Dorce. Iya, itu aslinya laki, tapi sudah operasi menjadi perempuan. Ya. Itu fenomena yang itu terjadi di mana-mana. Jadi nanti kalau usahakan kalau nanti Indrawan atau Dika sukses, jangan menumpuk harta yang berupa harta secara fisik, misalnya rumah, tanah, itu akan menjadikan perpecahan saja. Percayakan anak-anakmu nanti mereka akan mendapatkan rezeki tersendiri. Jadi kalau nanti punya rezeki lebih, usahakan jalan-jalan saja, Dikdra. Menikmati indahnya, karena itu juga perintah. Jadi ada perintah, datangilah tempat-tempat yang belum kamu kunjungi agar kamu bisa mengagungkan kuasanya, bahwa kuasa Tuhan itu sangat amat luar biasa. Bentangan-bentangan alam yang ada di seluruh dunia itu wajib kita kunjungi agar kita selalu fresh, agar kita selalu awet muda, agar kita selalu merasa bahwa kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau Pak Barkah sudah ke Belanda, sudah pernah ke tak pameri ben kowe pengen. Kalau Pak Barkah kan begitu. Jadi kalau yang lain kalau punya uang